I'm fine too. Oke, sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Simak video ini baik-baik ya. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Jadi, peta pikiran itu merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Jadi anak-anak, peta pikiran itu biasanya disajikan berbentuk cabang atau seperti pohon. Nah, untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kita perlu menentukan ide pokok di setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi di dalam suatu teks. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Nah, kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika kita presentasi. Ya, kemudian adanya kontak mata dengan pendengar. Jadi kalau kita berbicara, kita harus melihat lawan kita untuk berbicara. Selanjutnya, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Jadi ketika kita presentasi, kita harus berbicara dengan jelas, dengan intonasi yang tepat, ya, agar si pendengar itu bisa mendengarkan dengan baik, dan ketika kita menjelaskan juga bisa didengar dengan baik pula. Untuk yang terakhir adalah pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Nah, sekarang kita belajar tentang daur hidup hewan, di mana daur hidup hewan itu merupakan proses terbentuknya suatu hewan. Nah, di sini ada yang dikatakan sebagai hewan bermetamorfosis. Jadi, hewan bermetamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Maksudnya apa, Ustazah? Jadi dikatakan metamorfosis sempurna adalah pertumbuhannya itu sempurna. Nah, jadi proses pembentukan bentuk tubuh hewan tersebut ada proses atau tahapan-tahapan yang berbeda dari awal hingga akhirnya. Misalnya bentuk awalnya itu telur, kemudian dia akan menjadi larva, kemudian akan menjadi pupa, kemudian akan keluar dari pupa membentuk nyamuk dan menjadi nyamuk dewasa. Itu dikatakan metamorfosis sempurna atau pertumbuhan bentuk tubuhnya itu berbeda-beda dari awal hingga akhir. Artinya bentuk tubuhnya itu sempurna. Nah, kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna yang dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Artinya apa? Di sini perubahannya itu tidak membentuk bentuknya itu tidak berbeda. Jadi misalnya telur, kemudian jadi nimfa tanpa sayap, kemudian nimfa bersayap. Jadi nimfa bersayap itu kecil, kemudian menjadi belalang. Seperti itu ya. Anak, tidak semua hewan itu mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh ya. Jadi tidak semuanya. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya itu sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Nah, contohnya seperti gambar tersebut ya. Tidak ada pertambahan atau perubahan bentuk. Anak-anakku, yang terakhir adalah kita akan belajar tentang lagu bertangga nada minor. Jadi ciri-ciri lagu bertangga nada minor antara lain, lagu ini bersifat senduh, sedih, dan khidmat.
Kemudian jarak atau interval nadanya 1,5 1 1 1 setengah 1 1, dan urutan nadanya dimulai dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada A atau E. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, mudah kan pembelajaran hari ini? Nah, kalau masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung japri Ustadz Ustadzah guru tematik masing-masing kelas ya. Oke, sebelum Ustadzah akhiri, Ustadzah ingin berpesan, don't forget study hard, don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, and be careful. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.